Anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sistem urinaria. Yang pertama ada ginjal, berbentuk seperti kacang, permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks. Sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus sendiri adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ginjal dilapisi kapsula adiposa di luarnya, dan di dalam ada kapsula renalis. Struktur ginjal bila dibuat irisan memanjang dari medial ke lateral tampak dua bagian, korteks sebelah luar dan medula sebelah dalam. Sistem urinaria merupakan sistem ekskresi utama dan terdiri atas dua ginjal. Untuk mengekskresikan urin, dua ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian fungsi ginjal antara lain ada satu pengeluaran zat sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, yang keempat pengaturan produksi eritrosit, yang kelima pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan yang keenam ada pengeluaran zat beracun. Fisiologi ginjal mengatur volume air atau cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik, dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, ekskresi sisa hasil metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme, membentuk hormon dihidroksi koleksiferol. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron berjumlah kurang lebih 2,4 juta. Nefron dibagi menjadi dua, yang pertama ada nefron corticalis, nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Yang kedua ada nefron juxtamedularis, nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Dan bagian-bagian nefron terdiri dari glomerulus, di mana terjadi proses filtrasi pada ginjal, kemudian masuk ke tubulus, di mana cairan filtrasi diubah menjadi urin, atau difilter kembali, atau disaring kembali. Glomerulus, arenalis memvaskularisasi ginjal. Setelah bercabang-cabang akhirnya menuju masing-masing nefron dalam bentuk arteriole aferen dan memasuki tubulus yang mengalami invaginasi yang disebut kapsula Bowmani dan membentuk kapiler. Kapsula Bowmani dan kapiler ini disebut dengan glomerulus. Kapiler ini meninggalkan glomerulus dan membentuk arteriole aferen. Arteriole aferen ini membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus. Tubulus ginjal. Setelah mengalami filtrasi, cairan akan ditampung dan mengalami berbagai proses di tubulus ginjal. Tubulus proximalis menampung hasil filtrasi glomerulus. Berkelok-kelok disebut tubulus tortuus proximalis.
Jadi di bawah ini adalah gambar nefron dan peritubular vasa. Di bagian luar ini adalah adalah korteks, dan di bagian dalam ini adalah medula. Ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui nefron-nefron simpatis. Ureter terdiri dari dua bagian, yaitu ada pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen. Ada pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar yaitu jaringan ikat atau fibrosa dan bagian dalam otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Dinding ureter mengandung otot polos yang tersusun dalam berkas spiral, longitudinal, dan sirkuler. Kontraksi peristaltik teratur 1-5 kali per menit menggerakkan urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria, disemprotkan setiap gelombang peristaltik. Ureter berjalan miring melalui dinding vesika urinaria untuk menjaga ureter tertutup kecuali selama gelombang peristaltik dan mencegah urin tidak kembali ke ureter. Kemudian ada kantung kemih atau bladder. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang terletak di rongga pelvis pada separuh arteriol dari pelvis di belakang symphysis pubis. Vesika urinaria mempunyai bagian apex dihubungkan ke kranial oleh urasus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilus atau pusar, korpus, dan fundus. Vesika urinaria dipersyarafi oleh syaraf otonom atau tak sadar. Kantung kemih memiliki fungsi menahan agar urin tidak keluar. Di bagian di mana urin masuk dari ureter, ada lipatan kecil yang berfungsi sebagai katup, yang berfungsi agar urin yang masuk dari ureter tidak kembali masuk ke area ureter. Lapisan jaringannya memiliki struktur yang sama seperti ureter. Ketika kosong bentuknya seperti balon yang tidak berisi udara. Ketika berisi sedikit penuh bentuknya seperti sfere. Semakin terisi oleh urin, kandung kemih akan berkembang menjadi sebuah pil yang menonjol ke arah rongga abdomen. Di perbatasan antara uretra dan kandung kemih terdapat sphincter, dan sphincter ini memiliki dua bagian yaitu internal dan eksternal. Sphincter internal terdapat di bagian pembukaan uretra, bagian dalam, dan di bagian inferiornya terdapat sphincter eksternal yang pembukaan dan penutupannya dapat diatur secara sadar karena dilapisi oleh otot rangka. Fungsi kantung kemih adalah untuk mikturisi atau berkemih. Mikturisi adalah proses pengosongan kantung kemih yang telah terisi. Proses ini terjadi secara dua tahap. Pertama, kantung kemih mengisi secara progresif sampai tekanan dalam kantung kemih meningkat sampai ambang batas. Ini memicu tahap kedua dari proses mikturisi yaitu refleks yang dinamakan micturition reflex yang mengosongkan isi kantung kemih. Kemudian lanjut ke uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan besar. Pada laki-laki, uretra merupakan saluran gabungan untuk sistem reproduksi dan pengeluaran urin. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama ada pars prostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua ada pars prostatica, terletak di prostat.
Yang ketiga ada pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi kelenjar bulbouretralis atau sepanjang kelenjar kecil, sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat ada pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ekskresi. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 atau sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Kemudian uretra pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Kemudian urin. Urin atau air seni merupakan produk akhir dari sistem saluran kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra melalui proses filtrasi glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin merupakan cairan terkonsentrasi yang mengandung sedikit air dan berbagai produk sisa metabolisme untuk dibuang dari tubuh melalui urinasi. Urin di dalam tubuh apabila tidak dikeluarkan, maka produk sisa metabolisme akan menumpuk, selanjutnya akan menyebabkan disfungsi sistem tubuh. Proses pembentukan urin ada 3. Yang pertama adalah filtrasi, merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di glomerulus, hasilnya filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Jadi diserap kembali, beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal, hasilnya filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga ada sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pada proses ini, pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna lagi untuk tubuh, seperti ion, hidrogen, kalium, dan amonium ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, yang kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, lalu menuju saluran pengumpul. Di bawah ini adalah gambar pembentukan urin dalam ginjal. Bisa dilihat sendiri. Di situ ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ciri-ciri urin yang normal, yang pertama jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. 2. Warnanya bening, orange, pucat, tanpa endapan. 3. Baunya biasanya tajam, ditandai dengan kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. Yang keempat, berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Patologi sistem perkemihan. 1. Glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dengan glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut adalah suatu reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus tertentu. Yang sering terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus, ditandai dengan timbulnya hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Bisa diobati atau pengobatannya adalah istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila diperlukan. 2. Sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin dalam darah,
meningkatkan kadar lemak dalam darah. Bisa terjadi akibat berbagai glomerulopati atau penyakit menahun yang luas. 3. Nefritis. Peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat ada gagal ginjal atau renal failure. Yang kelima adalah pyelonefritis. Keenam, hidronefrosis. Dan yang ketujuh, batu ginjal dan ureter dan lain-lainnya. Sekian video anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Semoga bermanfaat. Terima kasih.